Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah. Saya berasal dari kantor Basarnas Kota Tarakan. Baik, dalam hal ini saya akan menyampaikan atau memberitahu nih kepada kalian semua tas P3K atau tas pertolongan pertama yang sering dibawa oleh tim SAR atau personil dari Basarnas itu isinya apa aja sih? Mari kita cek sama-sama. Sebelum itu kalian harus tahu nih bahwa petugas MFR atau petugas pertolongan pertama wajib menggunakan APD, ada helm, kacamata, dan kita akan buka alat APD, alat pelindung diri apa lagi yang harus digunakan oleh MFR. Kita buka bersama. Ini adalah tas pertolongan pertama, tas first aid. Isinya apa aja? Mari kita lihat. Baik, APD yang bisa kita gunakan selanjutnya adalah masker. Jangan lupa menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan. Ya, ini adalah APD wajib bagi pelaku MFR atau pelaku pertolongan pertama. Baik, selanjutnya kita review atau kita tunjukkan apalagi sih isi dari tas pertolongan pertama yang dibawa oleh personil MFR atau personil dari Basarnas. Ada masker, kemudian ini adalah cairan untuk bisa digunakan sebagai pembersih luka, kemudian kita bisa gunakan oksigen sebagai alat ganti dari oksigen terapi. Ini kita gunakan dalam keadaan darurat, bisa saja di dalam hutan kita agak kesulitan untuk membawa tabung oksigen, ini adalah solusinya. Kemudian di tas MFR juga ada, ini dia elastis bandage atau pembalut elastis. Kemudian ada mitela. Mitela adalah alat yang bisa digunakan untuk membalut luka, yaitu tepatnya ada di penutup luka. Ini dia mitela. Oke, kemudian di tas MFR kita juga membawa antiseptik, ada berbagai macam merek, biasa digunakan untuk membersihkan sekitar area luka. Kemudian kita juga membawa alkohol swab untuk membersihkan kotoran-kotoran di sekitar luka. Kemudian kita juga membawa, ini adalah speed nanometer atau tensimeter untuk mengukur tekanan darah. Kemudian ada stetoskop untuk mendengarkan detak jantung maupun suara pernafasan dari pasien atau korban atau penderita. Kemudian dalam keadaan darurat kita bisa menggunakan namanya CPR mask. Ini dia CPR mask, biasa kita gunakan untuk memberikan rescue breath atau memberikan ventilasi pada saat melaksanakan RJP atau resusitasi jantung paru. Kemudian kita ada oximeter, ini untuk mengukur tekanan kadar oksigen di dalam tubuh kita. Ini penggunaannya cukup dipasang di ujung jari. Baik. Kemudian ada gunting. Kenapa harus membawa gunting? Untuk memotong daripada kasa steril, kasa pembalut, atau bisa juga digunakan untuk expose atau memaparkan daerah cedera, daerah luka korban. Misal tertutup baju, kita harus expose supaya terlihat jelas daerah yang mengalami cedera. Kemudian kita membawa termometer untuk mengukur suhu tubuh dari pasien atau dari penderita. Ya, kemudian ini dia yang dinamakan kasa steril. Kasa steril ini steril ya, memang dia terbungkus rapi untuk digunakan tepat di atas luka untuk menghentikan pendarahan, mencegah infeksi, mencegah dari paparan udara langsung agar luka atau bagian yang cedera cepat untuk sembuh. Baik, selanjutnya ada ini perekat, ya, ini perekat untuk memasang kasa steril ataupun memasang kasa pembalut. Kemudian ada OPA. Dalam keadaan darurat ketika seseorang mengalami sumbatan jalan napas, kita menggunakan OPA, oropharyngeal airway. Ini kita pasangkan di tenggorokan sehingga bisa mencegah tersumbatnya jalan napas atau airway. Kemudian, nah ini ada salah satu contoh dari kasa steril, dia terbungkus rapi. Beda dengan kasa pembalut atau kasa gulung. Dan yang terakhir saya akan mereview, memberitahukan bahwa ini adalah alat cervical collar atau neck collar yang biasa dipasangkan kepada korban yang dicurigai cedera patah tulang leher,
ataupun cedera tulang belakang. Kita gunakan ini, pasang di leher. Baik, demikianlah perkenalan yang bisa kita lakukan pada kesempatan hari ini, yaitu memperkenalkan alat-alat yang terdapat dalam tas first aid atau tas pertolongan pertama atau tas P3K yang sering dibawa oleh personil Basarnas ataupun personil petugas penyelamatan lainnya dikala dalam keadaan darurat atau di lapangan untuk memudahkan dalam melaksanakan pertolongan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.